Halo guys, halo teman-temanku semua, apa kabar kalian semua di sana? Semoga sehat selalu ya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu semangat. Oke, kembali lagi dengan Reading Sigma di sini. Kali ini bacaan aku bertema yang tidak kamu sadari ternyata kamu tuh punya pengagum rahasia ya. Siapa dia? Aku akan cek. Disclaimer, bacaan aku bersifat general reading di mana energinya bisa terbolak-balik, bisa resonate ataupun tidak resonate sama sekali ya. Dan di sini bersifat timeless. Kapanpun kalian menemukan video aku, saat itu juga kalian bisa tonton, tidak ada batas waktunya ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung aku dengan subscribe ya, sudah mengikuti aku dari awal buka channel ini. Terima kasih untuk kalian yang selalu komen positif ya. Dan untuk kalian yang baru menemukan video aku, salam kenal, selamat bergabung ya teman-teman ya. Oke, aku akan cek kalian punya pengagum rahasia yang tidak kalian sadari ya. Pengagum rahasia bukan selalu tentang pasangan ya, maksudnya bukan yang pasangan kamu saat ini, bisa juga mungkin teman kamu yang dia mau mengungkapkan rasanya ke kamu tuh malu gitu, atau dia belum mengungkapkan rasa gitu ya. Siapa dia pengagum rahasia kamu? Pengagum rahasia kamu yang tidak kamu sadari ya. Oke. Sudah ada banyak kartu, kita klarifikasi ya. Mungkin ini bos kamu ya. Bisa juga bos kamu, bisa pemimpin kamu dalam suatu grup, suatu forum, mungkin di pekerjaan, mungkin senior kamu ya, atau bisa juga jadi bos kamu, bisa juga ya. Dan di sini ada energi maskulin ya, entah maskulin ini kan bisa perempuan, bisa laki-laki ya teman-teman, nggak ada gender kalau di tarot itu sebenarnya ya. Cuman ada energi maskulin dan feminim. Nah, di sini energi maskulinnya kuat. Dia ini orang yang bekerja keras, orangnya ya. Orang yang mandiri, orang yang ulet gitu dalam bekerja ya, dan punya daya tarik sendiri. Dia berkarisma sih, yang aku lihat orangnya berkarisma. Postur tubuhnya juga bukan orang yang, walaupun badannya kecil tapi bukan yang letoy gitu loh. Tau nggak kalau jalan kan ada yang letoy gimana ya, ada yang gemulai gitu. Ini enggak, walaupun dia perempuan nih, orangnya jalannya juga tegas, cepet gitu ya. Kalau misalkan dia laki-laki tentu yang walaupun badannya kecil tuh yang berwibawa gitu, ada karisma gitu ya. Tapi di sini kenapa ada dering? Dering bahwa mungkin seseorang ini sudah ada pernikahan ya yang aku lihat ya. Entah dia masih menjalani pernikahan, entah di sana dia duda atau janda gitu ya yang terlihat. Pokoknya dia udah ada komitmen atau dia ada komitmen dengan kalian nih ya, berarti pasangan kalian kalau gitu. Nah, ini dia mengagumi kamu nih, dalam diam-diam dia itu mengagumi kamu gitu. Nanti kita lihat apa sih yang dikagumi dari kamu gitu ya. Ini aku kasih contoh ciri-cirinya gitu ya. Di sini udah ada komitmen dengan kalian ya, mungkin kalian berarti udah pasangan gitu ya, udah, menjalin relationship gitu ya. Tapi kalau misalkan ini bukan pasangan kamu, "Enggak kok Kak, aku jomblo," misalkan ya, ya bu berarti ini memang yang suka dengan kamu atau yang mengagumi kamu secara diam-diam, ini adalah orang yang ada pernikahan, saat ini sudah ada pernikahan, atau bisa juga ini adalah orang yang pernah menikah, di sana mungkin single mom, single dad gitu ya. Dan kemudian di sini ada apa nih, ada the lily. Orangnya, punya daya tarik sendiri, daya seksnya juga kuat nih yang aku lihat nih. Daya seksnya, libidonya tinggi nih, seperti kan kita bisa tahu ya orang seperti apa gitu ya. Dari mukanya juga orangnya menggoda, kemudian di sini, berkarisma lah, pokoknya ada aura menggoda sih yang aku lihat ya. Diamnya aja dia itu udah bikin orang klepek-klepek kadang tuh ya. Nah, orang ini mengagumi kamu nih ya. Dan kemudian di sini orangnya ini suka kedamaian, nggak suka ribut, mungkin juga bicaranya sedikit gitu ya. Mmm, Pembawaannya kalem, polos, bukan yang urakan gitu, tau nggak ya teman-teman, urakan tuh yang hidupnya acak-acakan, enggak, ini beratur sih, hidupnya beratur, mungkin dari pakaian juga orangnya yang rapi, wangi gitu ya tentunya. Dan dilihat dari postur tubuhnya sih rapi sih. Dan ini loh, walaupun dia ini nggak pakai baju mahal, kan ada ya, kan ada nih di
kita nih ya, di lingkungan kita, walaupun dia nggak pakai baju mahal, tapi aura orang kayanya tuh ada gitu, paham nggak? Jadi dia tuh pantes gitu. Nah, dia pakai baju apa aja pantes nih, ciri-cirinya gitu ya. Dan kemudian ada the cross, bahwa memang orangnya ini suka sekali perjuangan sih ya. Dia orang yang suka perjuangan, dia mungkin berjuang dalam finansial ya, sedang berjuang untuk mungkin juga bisa terlihat untuk keluarganya ini dia benar-benar memperjuangkan, atau dia ini tulang punggung sih yang aku lihat ya. Orang ini tulang punggung, kemudian, ada beban pikiran atau beban masalah sih, dia saat ini sedang punya masalah, mungkin dia punya masalah dengan kalian, atau dia punya masalah dengan yang lain, dengan orang lain gitu ya. Atau juga pernah menghadirkan masalah sama kamu, mungkin kalau ini teman kamu atau orang yang mendekati kamu. Nah, ini pernah punya masalah dengan kamu juga bisa ya. Kemudian ada the Fool ya, bahwa memang orangnya kreatif, orangnya, apa ya, aktif gitu ya, aktif dalam bekerja tuh satset gitu ya. Kemudian orangnya ini bukan orang yang pelin-pelan sih, yang aku lihat kayaknya orangnya punya karakter itu kuat gitu. Kalau misalkan dia ngomong A, ya udah harus A gitu ya, dan dia tidak mudah untuk B gitu ya. Banyak pertimbangan sih gitu. Kemudian ada the Anchor, bahwa memang dia udah punya kestabilan sih. Mungkin kestabilan ekonomi juga bisa, kalau misalkan dari materi, meskipun dia bukan orang yang kaya, tapi dia punya pekerjaan tetap, punya pekerjaan yang bagus gitu ya teman-teman ya. Karena kan kestabilan itu kan kita tidak bisa ukur dari kaya atau miskinnya sih ya, yang pasti dia punya, eee, apa ya, hidup itu punya tujuan gitu loh ya. Dan kalau misalkan pekerjaan, dia udah punya yang karir yang bagus gitu, punya pekerjaan yang jangka panjang gitu, bukan yang sekarang kerja besok enggak gitu, bukan ya, tapi yang setiap harinya tuh dia ada rutinitas bekerja gitu ya, kestabilan, dan kemudian orangnya ini pembawaannya juga tenang gitu ya, orangnya lincah gitu, kalau misalkan bekerja tuh satset-satset gitu ya. Aku akan tarik 2 lagi di sini. Seperti apa orang yang mengagumimu ya, nanti aku akan cek juga bagaimana dia mengagumimu. Oke, ada the clover dan the crossroad ya, bahwa memang seseorang ini punya perjalanan-perjalanan yang lumayan ini ya, dia sudah berarti usianya lebih tua dari kamu yang aku lihat ya. Ada the clover tuh dia banyak sekali ini sih, kalau yang aku lihat saat ini ya, bukan bukan kemarin-kemarin atau nanti. Yang aku ketarik sini sih, dia saat ini sedang mendapatkan rezeki nih, ada rezeki nomplok yang mungkin dia habis dapat undian, atau dapat arisan, atau dapat bonus pekerja, atau dia mungkin habis jual sesuatu dan itu laris gitu ya. Pokoknya dia sedang mendapatkan, rezeki ya, yang aku lihat ya ada rezeki kecil. Kemudian di sini ada, orangnya ini kemungkinan lebih tua dari kalian, orangnya punya itu tadi, punya pemikiran bahwa kalau udah A ya A gitu ya. Kemudian orangnya suka traveling, juga ada yang perjalanan, mungkin dia sudah pernah berjalan sama kamu, dalam arti mungkin pernah healing gitu, healing bareng, liburan bareng gitu juga pernah ya. Atau di sini dia ini orangnya, mmm, punya suatu solusi gitu kalau misalkan kalian nih ada masalah gitu ya, dan ini orang pintar gitu untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Kemudian kalau dari usia tentunya lebih tua dan lebih matang gitu ya, dan dia ini orangnya kalaupun dia ini di bawah kamu umurnya, tapi dia dari pemikirannya matang gitu, dewasa gitu ya. Dan pembawaannya sih dia kalem ya, yang aku lihat gitu ya teman-teman ya. Kemudian aku akan cek, apa sih yang dia kagumi ya. Dia kagum apa nih dari kamu nih? Aku akan izin ambil. Oke, aku izin ambil. Yang dia kagumi dari kamu. 3 dulu ya, oke. Ada Knight of Swords ya. Kamu orangnya juga ini sih, orang yang aktif ya, yang aku lihat ya, kamu aktif, pembawaan kamu ceria. Yang dia kagumi itu dari sikap kamu dalam
kamu juga kayaknya kalau bekerja itu satset gitu ya, bekerja satset, kamu mandiri, kemudian kamu kalau ada, masalah dengan orang lain atau ini kalau ada kamu lihat orang lain bermasalah, kamu juga orangnya yang ringan tangan, kamu suka membantu gitu ya. Nah, dia seneng nih karakter kamu kayak gitu ya, makanya dia kagum nih, kagum. Kemudian di sini kan ada 8 koin lagi, kamu kalau misalkan sudah bekerja tuh kamu benar-benar fokus ya gitu ya dalam bekerja. Nah, ini membuat dia kagum, kamu fokus bekerja, kamu apa namanya, kalau misalkan pengen sesuatu tuh kuat gitu ya. Maksudnya dalam arti, ya udah kamu fokus gitu, kalau misalkan kamu pengen beli mobil contohnya ya, ya udah kamu kerja terus gitu ya, kamu fokus gitu, kamu bukan orang tipe yang setengah-setengah gitu. Kalau misalkan kamu sudah menolong orang, contohnya juga kamu sudah menolong orang, kamu tuh tidak setengah-setengah, bener-bener sampai orang itu merasa aman gitu kamu nolongnya ya. Dan kalau misalkan dalam bekerja, misalkan kamu pengen beli sesuatu ya sampai kamu tuh bisa kebeli gitu ya. Di sini orangnya kamu terlihat mandiri, kamu tidak mudah untuk, eee, menyandarkan hidup kamu kepada orang lain, kamu tidak bergantung dengan orang lain, itu yang dia lihat ya. Dia kagum dengan sikap kamu seperti itu ya. Kemudian di sini ada the Death, kamu tuh orangnya yang tidak mudah rapuh, tidak mudah jatuh, tidak mudah untuk, berdiam diri gitu. Kalau misalkan ada masalah kamu cepat bangkit ya, kalau ada masalah tuh kamu lebih ke solusinya gitu ya. Dan di sini kamu terlihat satset gitu orangnya, apa ya, satset tuh, agresif juga bisa ya ya aku lihat ya. Kamu agresif, kemudian kamu aktif, kamu pekerja keras. Nah, dia kagum seperti itu ya. Dan kalau misalkan ada masalah kamu tidak mudah mengeluh loh. Nah, yang terlihat gitu, dia kagum dengan sifat kamu seperti itu ya. Kemudian ada apa lagi? Ada Page of Pentacles ya, bahwa memang di sini yang dia kagumi tuh dari karakter kamu, kamu tuh orangnya gimana ya, kalau misalkan sudah kuat ya itu tadi sih, kalau aku bilang ambisi nanti kamu salah lagi, salah sangka ya. Bukan begitu teman-teman, ya dalam arti itu kalau kamu sudah punya menentukan nih pilihan, mau beli mobil merah atau kamu mau beli rumah yang seperti ini. Nah, kamu tuh bener-bener memfokuskan sampai impian kamu tuh terkabul gitu ya, terjadi gitu ya, kamu bisa membeli ini itu, atau kalau misalkan kamu ini pengen liburan ke misalkan contohnya ke luar negeri, nah kamu tuh menabung gitu. Pokoknya hidup kamu tuh tidak pernah menyandarkan ke orang lain gitu ya. Meskipun kamu mungkin juga terlihat, orang yang bukan orang yang berada contohnya ya, maaf ya. Maksud aku tuh bukan aku melihat kamu nih yang orang kurang, bukan. Maksudnya kalau misalkan nih kamu kekurangan duit untuk membeli barang, nah kamu tidak pinjam, kamu tidak minta orang, kamu lebih, kamu bangkit, kamu bekerja, ya udah kamu fokus saja menggali, keterampilan gitu ya, atau kamu menambah jam kerja kamu, pokoknya sampai ini kebeli gitu ya. Kamu tidak minjam atau kamu tidak minta sama orang lain gitu ya, yang terlihat seperti itu ya. Kemudian ada the devil ya, aku tutup dulu. The Devil, bahwa memang kamu tuh sangat-sangat menggoda, berarti dia suka dengan fisik kamu teman-teman nih. Kamu mungkin cantik, kamu ganteng ya, kamu, mungkin badannya juga tegap, mungkin kamu juga di sini kalau misalkan laki-laki yang menonton ya, kamu ini orangnya berwibawa gitu ya, pokoknya laki banget lah gitu. Nah, dia suka tuh. Terus kalau misalkan kamu perempuan, kamu berarti bukan perempuan yang menye-menye, bukan perempuan manja, yang dia lihat seperti itu ya. Kamu bukan perempuan manja, bukan perempuan yang, eee menggantungkan hidup kamu tuh ke orang lain gitu ya. Kalau misalkan dia menjadi pasangan kamu, dia udah jelas dia berpikir kamu pasti lebih mandiri gitu ya. Tapi kalau di sini kamu laki-laki ya kamu berwibawa, kamu kebapaan dan kamu jalannya juga kayaknya berkarisma gitu seperti bos lah gitu kan. Nah, relate dengan ini tadi ya, seperti bos, seperti pemimpin, bahkan mungkin kalian juga yang terlihatnya ini sangat menggoda lah gitu dari segi fisik ya. Dia kagumnya seperti itu ya. Dari fisik, dari karakter kamu gitu ya. Ada The Tower ya, bahwa memang The Tower itu kan kekacauan ya teman-teman ya. Nah, di sini dia berpikir kalau apa ya, kamu ini pintar gitu loh, menstabilkan yang sudah
rusak gitu. Contohnya kalau misalkan kamu ada perdebatan dengan orang lain atau mungkin berdebat dengan dia, nah kamu tuh orangnya yang mau memperbaiki komunikasi, mau minta maaf duluan, kamu yang ngebaik-baikin duluan gitu. Berarti ini sifat kamu yang halus ya. Dia suka karakter kamu yang sifatnya halus, lembut gitu ya. Kemudian di sini sikapnya juga yang terlihat sih lebih ke karakter sih ya teman-teman ya. Dia mengagumi karakter kamu gitu ya. Kamu mandiri, kamu tidak mudah menggantungkan hidup dan kemudian kamu juga secara emosional juga kamu udah lebih stabil, kamu suka menolong orang, dan fisik kamu yang pasti juga oke, gitu ya. Dia mengagumi apa nih, ada The Chariot ya, bahwa memang sepertinya, orang ini ya, mengagumi kamu ini orang yang terdekat kamu sih, berarti sudah kenal dekat ya. Dan dia melihat kamu ini banyak dibicarakan orang-orang yang baik-baiknya gitu ya. Ada gosip tentang kamu itu, tapi yang baik-baiknya, yang indah-indahnya gitu. Nah, dia suka nih mendengar orang-orang omongan dari orang-orang kalau kamu ini, apa namanya, baik gitu ya, contohnya ya, kamu baik, orang-orang ngomongnya juga kamu lembut, kamu cantik, kamu ganteng, gitu. Nah, dia suka nih dari kalau orang membicarakan kamu gitu, makanya dia semakin kagum, berarti ini orang yang udah kenal kamu secara dekat ya teman-teman ya, pengagum kamu seperti itu ya. Kemudian di sini ada Five of Swords ya, Five of Swords ini di sini kamu kayaknya sepertinya banyak yang orang nggak suka juga di sekitar kamu. Nah, dia ini melihat kamu orangnya lembut gitu, banyak yang tapi banyak juga yang sirik, yang iri dengan kamu gitu ya. Nah, di sini dia mengagumi apa? Karakter kamu dalam menyikapi, musuh-musuh kamu atau orang yang memusuhi kamu gitu ya. Orang yang memusuhi kamu tuh kamu tidak membalasnya dengan brutal gitu ya, kamu lebih ke legowo, orangnya ikhlas gitu ya. Dia suka karakter kamu yang seperti itu teman-teman ya. Dia mengagumi dari, sifat-sifat kelembutan kamu dengan sifat pemaaf kamu. Kemudian di sini ada Ten of Wands ya, bahwa memang relate sih yang aku lihat tadi kan di sini kan jelas kamu tidak orang yang bukan yang menye-menye. Kalau misalkan ada masalah tuh kamu lebih segera menyelesaikan gitu ya, tidak menunda-nunda. Misalkan ada pekerjaan pun kamu orangnya yang ulet. Kalau ada pekerjaan, yang dikira kamu nih capek, udah capek banget tapi kamu memaksa untuk menyelesaikannya gitu. Kalau emang ini dari bos kamu yang menyuruh gitu ya, berarti memang kamu rajin banget di sini terlihat ya. Kemudian dia kagum dengan Ten of Wands, ya bahwa memang kalau misalkan ada beban hidup tuh kamu tidak ditangisin, tidak diratapi gitu loh teman-teman, kamu tidak mudah mengeluh. Nah, dia suka nih karakter kamu yang tidak mudah mengeluh, yang langsung kalau ada masalah tuh ya udahlah diselesaikan sendiri gitu. Nah, dia kagum nih dengan karakter kamu seperti itu ya. Jadi dia jelas ya teman-teman apa yang dia kagumi, kemudian di sini ciri-cirinya orang yang kagum dengan kamu udah jelas ya tadi ya. Satu lagi ada The Hierophant ya. Di The Hierophant ini bahwa memang seseorang ini lebih ini, suka mendengarkan gosip kamu tentang kebaikan kamu sih yang aku lihat ya. Mungkin juga bisa dia orang di tempat kerja kamu orang baru. Bisa juga di sini adalah orang yang, sudah kenal dekat dengan kamu gitu ya. Meskipun baru kenal tapi dia sudah mengenal kamu secara dekat gitu. Sepertinya kalian sudah pernah saling, sapa, pernah saling komunikasi, bahkan udah ada relationship, nah udah ada hubungan gitu ya, mungkin ini pasangan kamu juga bisa ya. Dia suka dengan karakter kamu, banyak sekali orang yang membicarakan kamu, gosipnya kamu tuh tentang yang bagus-bagusnya sih, dengan tentang kerajinan kamu, karakter kamu yang lemah lembut gitu ya, yang pokoknya dilihat dari, segi, apa namanya, attitude lah gitu ya. Oke, aku akan cek di sini teman-teman ya. Zodiak yang tertarik di bacaan aku, ada zodiak apa? Ini bisa zodiak dia yang mengagumi kamu ataupun ini zodiak kalian ya yang menonton ya. Ada Pisces, ada Gemini. Gemini kuat ya. Virgo. Virgo kuat. Ada Libra, Aquarius, Sagittarius, Scorpio, dan ada Aries ya. Gemini, Pisces, Sagittarius, Scorpio, Virgo, Libra,
Aquarius dan Aries, Sagittarius, Scorpio juga kuat ya. Terima kasih sampai di sini aja ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Nanti kita kembali lagi di video lainnya dengan tema yang berbeda. Bye bye.